Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas materi pembahasan UTBK Fisika Saintek tahun 2021. Soalnya untuk nomor 1 adalah sebuah balok bermasa 2 kilo bergerak pada bidang bidang datar, bergerak pada sebuah bidang datar licin ya. Kecepatannya 1 meter per second. Selanjutnya balok menuruni sebuah bidang miring dengan kemiringan 30 derajat dan mengalami gaya gesek sebesar 7 Newton. Setelah sampai di dasar bidang miring, balok meluncur pada bidang datar licin. Kecepatannya itu 2 meter per second. Jika kecepatan gravitasi pada tempat tersebut 10 meter per second kuadrat, maka kedua bidang datar berbeda ketinggian berapa? Oke, kalau ini kita lihat di sini dari soal, kita mau buat yang diketahuinya dulu ya. Oke, di sini adalah diketahui. Atau kita turunin dulu ya. Oke. Sebentar, ini adalah bendanya menuruni bidang miring. Oke, yang ini. Lalu segini ya, cukup lah ya. Nah, seperti ini. Lalu kita gambar lagi, misalnya ada benda. Di sini ada benda. Kita anggaplah bendanya adalah balok ya. Nah, di sini bergerak pada bidang datar licin, lalu menuruni bidang miring. Ya, ini ada bidang miring. Lalu dia sampai di sini juga. Nah, bidang datar lagi. Sudutnya 30 derajat di sini kalau kita buat. Nah, oke. Kita buat keterangan di sini adalah massa baloknya adalah 2 kilo. Berarti massa sama dengan 2 kilogram. Bergerak menuruni bidang miring ya. Nah, kecepatannya ini di awal di sini atau di sini nih ya, kita buat di sini kecepatan awalnya adalah ya P0 adalah 1 meter per second. Lalu menuruni bidang miring sudutnya 30 derajat, berarti tetra sama dengan 30 derajat. Gaya gesek berlawanan dengan arah gaya turunnya benda. Jadi kalau gaya turun ini, gaya gerak bendanya kan ke bawah. Gaya geseknya ini yang ke belakang di sini. Ini adalah ada gaya gesek. Lalu gaya geseknya 7 Newton. Berarti boleh kita tulis di sini, boleh di sini aja lah ya. Gaya geseknya 7 Newton. Setelah itu kecepatannya pada saat menuruni bidang miring ya, bidang datar ini udah ada lagi di bidang datar licin dengan kecepatan PT lah ya, kita anggap. Di sini PT-nya adalah 2 meter per second. Kalau gravitasi buminya adalah 10 meter per second, pertanyaannya adalah berapakah ya ketinggian benda. Jadi ini ketinggiannya. Nanti di sini nih ketinggiannya. Coba kita lihat di sini. Ketinggiannya nanti di sini. Nah, ya ini ketinggian. Oke, ini terlalu panjang. Sebentar aku hapus. Nah, ketinggiannya ini. Jadi nanti yang ditanya adalah yang di sini. Ini adalah haknya. Jadi yang ditanya adalah ketinggiannya berapa. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah kita mau jawabnya seperti ini. Oke, jawab. Kita harus cari dulu percepatan sistem dari benda yang ada di sini, yang ada di bidang miring ini ya, karena bendanya. Nah, ini. Kalau dia bergerak ke bawah, ini akan menuruni bidang miring. Di sini adalah mg sin tetra. Maka jumlah gayanya adalah untuk menuruni bidang miring adalah massa dikali percepatan. Kalau yang ke bawah kita anggap positif, ini adalah positif, maka gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah turunnya adalah akan jadi negatif.
Maka jumlah gaya yang ini nih, ini adalah gaya karena mg. Mg itu adalah berat dikali dengan sudutnya. Ini adalah gaya-gaya yang bekerja. Jadi M dikali G dikali sin tetra sudutnya dikurang. Kenapa? Karena gaya gesek berlawanan. Kita geser lagi. Sama dengan ya massa dikali percepatan. Oke, massa bendanya tadi baloknya adalah bendanya 2 kilo. 2. Gravitasi yang dipakai adalah 10 dikali 10 sin tetra. Sudutnya adalah 30 derajat. Sin 30 adalah setengah. Gaya geseknya tadi sudah diketahui 7 Newton. Jadi kita tulis 7. Massa baloknya tadi 2. Percepatannya memang yang ditanya. Oke, ini kita coret 2 sama 2 habis. 10 dikurang 7. Jadi 10 dikali 1 kan 10 dikurang 7 akan jadi 3. Lalu sama dengan 2A, maka A-nya dapat 3/2 meter per second kuadrat. Setelah itu gimana? Ini kita turunin sedikit. Nah, setelah itu kita menggunakan rumus GLBB ya. Gerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 kali A kali jarak bidang miring yang ini ya. Yang di sini nih jarak bidang miringnya. Maka kecepatan akhirnya ini 2. 2 kalau kita kuadratin jadi 4. Kecepatan awalnya yang ini, yang 1 meter. 1 kalau dikuadratin tetap 1. Ditambah 2. Lalu percepatannya tadi yang udah kita cari 3/2, kita kali 3/2 dikali dengan jarak. Maka di sini ini sama ini ya. Jadi 4 sama dengan 1 ditambah 3S ya. Berarti di sini 1 ditambah 3S. Oh, ini 1. Oke, ini adalah 1. Oke. Lalu pindahin 4 dikurang 1. Ini pindah ke sini jadi berkurang. 4 dikurang 1 itu 3. Sama dengan 3S. Maka 3 dibagi 3 adalah jaraknya. 3 dibagi 3 sama dengan 1 meter adalah jaraknya. Ya. Jadi kalau kita lihat segitiga ini, kalau kita lihat segitiga yang di sini, ada di sini, kita bisa pakai, jadi kita buat misalnya segitiganya, bidang miringnya ya. Nah, ini aku gambar ulang. Di sini sudutnya tadi 30 derajat. Jadi jarak bidang miringnya S-nya ini adalah 1 meter. Maka yang ditanyanya yang di sini ya. Jadi rumusnya adalah sin 30 derajat. Rumus untuk sin ya, nilainya itu kan sin 30 nilainya kan tadi setengah. Lalu untuk mencari sin itu kan depan sudut. Nah, ini nih, depan sudut dibagi dengan bidang miringnya ya. Depan sudut dibagi bidang miring atau depan sudut dibagi yang miring. Depan sudutnya si demi ya, depan dan miring. Kalau H-nya yang ditanya, sedangkan yang miringnya 1/2 ini sin 30 kan udah tahu 1/2. Untuk mencari sin 30 kan depan dibanding miring, depan dibagi miring, H/1. Maka H-nya dapat H sama dengan 1/2 meter atau 0,5 meter kalau mau dibuat desimal. Jadi ketinggiannya sebesar 0,5 meter. Kalau kita cek di sini yang 0,5 meter adalah yang E. Yang ini ya jawabannya. Jadi ketinggian bidang miringnya sebesar 0,5 meter. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 di sini ya. Oke, nomor 2. Kita geser lagi deh. Nah, kita geser sedikit, wah, kebanyakan ya. Oke. Oke, di sini seorang pendengar sebut saja O berada di tengah di antara dua sumber bunyi, yaitu P dan Q, yang berada pada satu garis lurus sumbu X. P berada di sebelah kiri O dan Q berada di sebelah kanan P. Saat diam, jadi saat
diam, P dan Q-nya itu akan menghasilkan bunyi yang sama, yaitu sebesar F. Jika kemudian P bergerak ke kiri dengan kelajuan konstan 0,25 pi0 dan Q bergerak ke kanan dengan, kalau tadi P-nya bergerak ke kiri kelajuannya konstan 0,25 pi0, Q bergerak ke kanan dengan kelajuan Q pi0, menurut O akan terjadi layangan bunyi sebesar 2/15 F. Jika pi0 adalah cepat lambat bunyi di udara, maka kecepatan Q-nya itu sebenarnya berapa? Jadi kalau kita mau lihat di sini adalah, kita misalkan di sini adalah titiknya, di sini kita gambar deh ya. Ini kita hapus dulu deh, terlalu kecil. Oke, di sini misalnya. Nah, oke. Wah, sebentar, kurang lurus ya. Nah, oke, misalkan kalau di tengah itu, sekarang kita ganti. Di tengah-tengah, anggaplah di sini titik tengahnya adalah O di sebelah ya, O di tengah. P berada di sebelah kiri, anggap ini adalah P, di sini adalah Q-nya. Nah, seperti itu. Lalu di sini pada saat diam, maka ini adalah pendengar ya. O itu adalah pendengar. Maka si P ini akan jadi sumbernya P, dan sumbernya ada dua, satu lagi Q. Ya. Nanti jika P bergerak ke kiri, jadi nanti P-nya akan bergerak ke kiri, nanti sumbernya bergerak ke kiri. Jadi kecepatan sumbernya itu adalah ya kelajuannya 0,25 kecepatan awal. Lalu kalau Q-nya bergerak ke kanan, pasti Q akan ke kanan nih, di sini di soalnya ke kanan, bergeraknya ke sana. Berarti kecepatan sumber di Q sama dengan Q pi0. Kalau V0 itu adalah cepat lambat cepat lambat bunyi, dan frekuensi layangannya adalah ya oleh pendengar O ternyata adalah 2/15 frekuensi. Maka kita harus cari satu-satu dulu nih frekuensi di pendengar di P ya, pendengar terhadap sumber P, frekuensi pendengar terhadap sumber Q. Kita cari satu-satu, nanti kita kurang akan dapat frekuensi pelayangan di O ya. Oke, rumus dasarnya adalah frekuensi pendengar sama dengan cepat lambat di udara yang di sini dibilangnya V0 plus minus kecepatan pendengar dibagi dengan cepat lambat di udara plus minus kecepatan sumber dikali frekuensi sumber. Ini adalah rumus umumnya. Ada syaratnya, ketika pendengar menjauh ya. Kalau di sini pendengarnya diam, maka kecepatan pendengarnya adalah 0 ya. Tapi kalau nanti pendengarnya mendekat, maka dia positif. Kalau menjauh, maka negatif. Berkebalikan dengan sumber. Sumber itu jika menjauh dia akan positif, dan jika mendekat dia akan negatif. Oke, kita cari satu-satu ya. Frekuensi pendengar di P ya, dengan sumber P. Oke, berarti V-nya adalah V0. V-nya adalah cepat lambat bunyi. Ini adalah cepat lambat bunyi disimbolkan dengan V0. V0 ditambah plus minus ya, karena ini diam, kecepatan pendengarnya 0. Ditambah 0 atau dikurang 0 ya tetap V0. Kita langsung bagi aja dengan cepat lambat bunyi di udara V. Untuk sumber P, dia bergerak menjauh ke kiri ya, menjauhi pendengar. Karena PS menjauh, maka bernilai positif karena dia menjauh. Nanti kalau mendekat ya negatif.
sebesar 0,25 pi 0. Nah, ini kita kali frekuensi ya, frekuensi sumbernya F disimbolkannya. Ini V0. Maka di sini kita coret aja V0, V0. Ini kan V-nya dianggap P0 tadi ya. Kita coret, ini juga kita coret. Jadi ada di semuanya. Sehingga frekuensi pendengar dengan sumber P adalah 1 per ya. Ini jadi 1 ya. 1 ditambah 0,25 jadi 1,25 frekuensi. Oke. Sekarang bagaimana dengan frekuensi pendengar dengan sumber yang Q? Oke, rumusnya sama, cepat lambat bunyi di udara yaitu simbolnya pi0 ya, ditambah dengan kecepatan pendengar karena pendengarnya diam ya, ditambah atau dikurang 0 tetap pi0 ya, karena 0 pendengarnya. Ingat, kalau di sini tidak bergerak jadi 0. Maka ini langsung pi0 ditambah 0 ya tetap pi0. Kita bagi dengan cepat lambat bunyi di udara yaitu pi0. Sekarang kecepatan sumber di Q bergerak ke kanan karena dia menjauhi pendengar juga. Ingat, kalau sumber menjauh maka nilainya positif. Besarnya Q pi0 dikali frekuensi. Nanti kalau mendekat akan bernilai negatif. Sekarang ini kita sederhanakan dulu. Ini ada pi0, ini ada v0, bisa dicoret. Ini jadi 1 ya. Ini juga jadi 1. Jadi 1 per 1 tambah Q0F. Oke, sekarang dari frekuensi pelayangan tersebut, kalau kita lihat di situ ya, di sini frekuensi layangan di O tadi 2 per 5F ya, sama dengan 2 per 15F. Frekuensi layangan kita kurang aja yang frekuensi pendengar di P, kita kurang dengan frekuensi jika pendengarnya di Q. Maka di sini kita kurang nih 1 per 1,25 F, kita kurang dengan yang di sini akan jadi frekuensi layangan per 1 tambah Q0 F sama dengan 2 per 15 F. Oke, kita hitung. Ini karena ada F-nya jadi F-nya bisa hilang semua. Oke, kita pindah ke sini atau ke sini lah ya biar lebih rapih. Ini kita hapus dulu sebentar. Ini kita geser ya ke kanan sedikit. Oke, sekarang ini kita selesaikan. Jadi kita selesaikan di sini ke sini ya. 1 per 1,25. Ini kita pindah angka dengan angka dikurang. Ini pindah ke kiri jadi minus 2 per 15. Yang ini pindah ke kanan jadi minus 1 per 1 tambah Q0 jadi positif 1 tambah 1 Q. Ini Q0 bukan Q0 tapi Q saja. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ini kita bikin penyebutnya 15 ya. Maka ini akan jadi 12. Ini karena sudah 15 ya 2. Sama dengan 1 per 1 tambah Q0. Maka 12 dikurang 2 itu 10 per 15 sama dengan 1 per 1 tambah Q0. Ini kali silang aja ke sini. 1 dikali 10 10, Q0 dikali 10 kok Q0 sih? Akan nulis Q0 Q aja ya. Jadi 1 dikali 10 10 ditambah Q dikali 10 10 Q, ini ke sana 1 kali 15 ya 15. 10 Q sama dengan 15 dikurang 10. Pindah ruas kan jadi negatif. 15 dikurang 10 5. Q sama dengan 5 dibagi 10 jadi 0,5 meter per second ya, meter second. Seperti ya. Jadi kalau kita lihat jawabannya di sini adalah 0,5. Kalau kita lihat di sini ya. Yang 0,5 dari kecepatan cepat lambat bunyinya adalah yang E. Nah, ini dia. Ya, jawabannya yang E. Oke. Sekarang kita beralih ke soal selanjutnya, yaitu soal terakhir. Kita bahas 3 soal dulu di sini. Oke, di sini adalah sebuah pipa U diisi 2 cairan A dan B. Rapat massa cairan B 2 kali rapat massa cairan A.
ya. Dan rapat massa cairan A 1000 kali rapat massa udara. Ya, ketika ujung atas pipa B ditiup mendatar dengan kelajuan udara V, tinggi kolom cairan pipa A sama dengan HA dan tinggi kolom cairan B sama dengan HB. Dengan HA dikurang 2HB sama dengan H cm. Keduanya diukur dari garis L. Jadi ini nih adalah garisnya, ini adalah garisnya ya. Ini adalah garis L-nya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second, besarnya kecepatannya adalah berapa? Oke, jadi yang diketahui di sini adalah rapat massa cairan B 2 kali rapat massa cairan A. Ya, massa cairan B, massa jenis B, nanti kita tulis 2 kali massa jenis A. Ya, rapat massa cairan A 1000 kali rapat massa udara, berarti massa A itu 1000 kali, 1000 massa jenis udara. Berarti kalau 2 kalinya 2 kali 1000, jadi dapatlah 2000 massa jenis. Oke. Sekarang kalau diketahui lagi adalah HA dikurang 2HB nanti akan jadi H. Lalu gravitasi bumi yang dipakai 10 meter per second kuadrat. Lalu di sini dibilang ya, tinggi kolom cairan B sama dengan HB ya. Kita lihat di sini lagi, ketika ujung atas pipa B ditiup mendatar dengan kelajuan udara V, jadi di sini dengan tinggi yang sama, di sini ya tingginya sama. Yang B ini ditiup dengan kelajuan udara sebesar V, sedangkan A tidak ya. Oke. Sekarang pertanyaannya nanti ditanya V-nya itu berapa, kecepatannya berapa. Oke, kita agak turunin sedikit ya. Oh, susah ya nanti ya. Oke, sekarang kita mau jawabnya seperti ini. Kalau mau menjawabnya adalah, pertama kita akan menggunakan hukum dari Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah ya di sini tekanan di A ditambah dengan setengah dikali massa jenis dikali kecepatan A kuadrat ditambah ya di sini adalah massa jenis rho dikali G dikali ketinggian A harus sama dengan tekanan yang ada di B. Jadi tekanan B ditambah setengah massa jenis kecepatan B kuadrat, ini tinggal diulang sebenarnya. Disama ya, ini rumusnya. Ditambah dengan massa jenis dikali gravitasi dikali dengan ketinggian di B. Oke, karena pada awal itu tingginya adalah sama ya, tingginya adalah sama, maka di sini karena ketinggiannya sama, nanti kalau ini kita pindah ruas hasilnya akan 0. Jadi ini kita langsung coret aja karena akan jadi 0. Lalu kalau A-nya ini tidak ditiup udara, maka kecepatannya pasti 0. Kalau ini kita masukin kecepatannya 0, maka ini akan jadi 0. Sisa, jadi sisanya adalah persamaannya tekanan A sama dengan ini. Tekanan B ditambah setengah dikali dengan rho dikali dengan kecepatan B kuadrat. Ingat kecepatan B-nya ini disimbolkan dengan V. Nah, yang ini nih. Berarti kita V aja kuadrat. Oke. Ini udah dapet persamaan pertamanya, nanti kita masukkan ya ke tekanan hidrostatis di L ini ya. Ini kita turunin sedikit. Nah, sekarang kita beralih lagi ke tekanan hidrostatis yang ada di A dan di B ya, titik L ini. Tekanan di A nanti tekanan udara luar di A ditambah tekanan hidrostatis di A. Tekanan hidrostatis di A rumusnya adalah massa jenis A dikali atau rho A dikali gravitasi dikali dengan ketinggian A sama dengan tekanan udara luar di B ditambah dengan tekanan hidrostatis di B, yaitu massa jenis B dikali dengan gravitasi dikali dengan tinggi B. Maka di sini kita itu tekanan A kan kita ambil yang ini, pindah ini ya, kita masukkan B
dari massa jenis kali kecepatan kuadrat ditambah massa jenis A. Massa jenis A tadi 1000 dari massa jenis udara, yaitu 1000 rho. Jadi kita tulis 1000 massa jenis dikali 10. Gravitasi kan 10, ketinggian H adalah HA sama dengan tekanan di B ditambah massa jenis B adalah 2000 massa jenisnya, massa jenis udara dikali 10 dikali ketinggian di B. Karena ini tekanan di B ditambah sama dengan tekanan B, kalau kita pindah ruas tekanan B minus tekanan B akan habis 0. Jadi ini kita coret. Oke, kita lanjut. Di sini kita lanjutkan karena di sini massa jenisnya ada, di sini ada massa jenis udara, ini massa jenis udara, massa jenis udara. Ini juga kita bisa coret aja. Nah, karena ada di semua ya. Oke, setelah itu kita melanjutkan ke setengah dikali V kuadrat ditambah 1000 kali 10 adalah 10.000 HA sama dengan 2000 dikali 10 itu adalah 20.000 HB. Oke, kita ini seperti aljabar biasa, setengah kecepatan kuadrat sama dengan 20.000 HB tinggal dikurang 10.000 HA. Oke, ini geser sedikit. Ya, setengah kecepatan kuadrat sama dengan 20.000, kita keluarkan deh karena kan persamaannya seperti ini. 10.000 kita keluarkan. Lalu ini sisa 2. Ya, 10.000 kali 2 kan 20.000. 2 HB min HA. Karena tadi dari yang ketinggian itu kita peroleh seperti ini, HA dikurang 2 HB sama dengan H. Ya, kalau kita tulis di sini, HA dikurang 2 HB sama dengan H. Kalau ini kebalikannya, ini tinggal kita kalikan min. Kalau ini kita kali min, ini kan jadi positif 2. 2 HB, ini jadi min HA. Gitu. Atau kalau mau ditulis 2 HB min HA. Karena ini kita kali min, maka H yang ini akan jadi min. Tadi kan kita kali min. Gitu ya. Maka ini kita bisa buat seperti ini. Setengah V kuadrat sama dengan 10.000-nya masih tetap, ini jadi min H. Maksudnya seperti itu. Yang tadi kita kali min. Gitu ya. Oke, setelah itu V kuadrat sama dengan ini kita kali ke sini jadi 20.000 min H. Setelah itu ini kan V kuadrat, berarti V-nya tinggal diakarin aja. Akar dari 20.000 min H sama dengan akar dari 20.000 ini 10.000-nya yang bisa keluar jadi 100. 2-nya masih di dalam akar 2 akar dari 2 min H. Boleh seperti ini ya, karena ini nolnya hilang 2 jadi 100. Kok nolnya hilang? Nolnya bisa keluar 2 jadi 100 akar 2 min H untuk kecepatannya. Jadi kalau kita lihat di sini jawabannya adalah 100 min. Nah, yang C lebih cocok, yang C karena dia min. Nah, ini ya C 100 akar 2 min H untuk kecepatan yang ditiupkan di B. Oke, semoga ini bisa mengerti.